Lebih baik gue beli atau sewa? Kamu bertanya satu, lu ini single atau enggak? Karena sebenarnya mungkin jawabannya akan macam-macam. Kalau gue pribadi nih, yang gue lakukan adalah pertama ngitung cash flow. Lu memiliki aset tersebut, jadi gue akan pilih beli dengan skema cicilan. Gue ngelihat generasi sekarang mungkin sama generasi gue dulu beda. Menurut gue justru alternatif sewa itu jauh lebih significantly relevan dengan anak-anak saat ini gitu ya. Karena kenapa? Tahu nggak sekarang kalau lu misalkan tiba-tiba lu beli rumah gitu ya, lu udah beli nih rumah gitu kan, tiba-tiba tetangga lu nggak enak, lu harus deal with it gitu loh ya, deal dengan orang-orang itu. Hai semuanya, kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama gue Dinda, Mas Fat, Mas Umar, dan Om Lukman. Hola. Halo Dinda, Umar, Fat. Hari ini seru banget, karena ini relate banget sama keadaan gue sekarang. Gue mau nanya, ya. Calon pengantin maksudnya. CPW. Nah, kalau misalnya di umuran gue, di perspektif gue ya, Gen Z yang belum punya properti sama sekali, menurut kalian lebih baik gue beli atau sewa? Nah, gue mulai dulu sama umurnya yang lebih deket ya, Mas Fat. Boleh. Siap. Oke, pertanyaan gue adalah tadi, ini lu nanya saran untuk Gen Z atau untuk semua? Gen Z dulu deh, Dulu, nanti oke. kan ada perspektif, karena kan generasinya ada agak beda nih. Ya oke. Jadi kalau misalnya dari sisi gue akan, karena gue udah melewati fase itu, gue akan bertanya satu, lu ini single atau enggak? Oke, Atau lu udah persiapan atau enggak? oke. Atau mungkin saat ini posisinya lu sudah menikah, Mm-mm. atau mungkin lu sudah menikah dan punya anak. Karena sebenarnya mungkin jawabannya akan macam-macam. Oke. Karena berdasarkan apa yang gue alamin gitu ya. Kalau misalnya dari keadaan tersebut, abis itu baru lu ngomongin cash flow lu seperti apa. Mm-mm. Kalau seandainya cash flow lu memungkinkan untuk beli rumah dan untuk lu nyicil bulanan dan aman banget, gak apa-apa. Tapi rumahnya di mana dulu nih? Kalau ternyata kerjanya misalnya lu di Sudirman, tapi lu rumahnya jauh banget yang lu harus 2 jam 3 jam ke kantor, menurut gua itu gak make sense. Oke. Dengan Oke. lu sewa. Jadi ada beberapa tahapan untuk menjawab pertanyaannya lu dari si gua. Oke, kondisional berarti ya, Betul. tergantung. Betul. Kalau misalnya in general, menurut lo? Kalau seandainya keadaannya benar-benar bagus banget, ibaratnya cash flow lu sehat, kantor lu dekat, rumah lu juga enak, ya pasti pengennya, semua orang pasti pengen beli dong. Iya, tapi kalau seandainya nggak memungkinkan, lu harus ngatur beberapa tahapan tadi. Karena buat gua, kalau rumah lu jauh banget, kantor lu sama rumah lu jauh, itu udah nggak make sense lu harus di rumah sejauh itu. Lu Oke, sebelum gue curhat menjawab tahapan-tahapannya, gue mau nanya dulu sama yang baby boomers Oke. nih. Anjay. Berarti perspektifnya kalau anak bapak-bapak ini mau beli, mau punya properti, lebih baik Oke. disarankan beli atau sewa? Oke, ini kalau gue pribadi ya, izin komandan. Kalau gue pribadi nih, yang gue lakukan adalah pertama ngitung cash flow. Seperti Mas Fat bilang, gaji 10 juta, cicilan berapa nih? 3 juta, oke gue cicil. Tapi ingat, kita bikin, ini kan strategi macam-macam ya. Gue pilih misalkan 15 tahun. Kenapa lama? Gak apa-apa. Supaya fix cicilan gue itu terukur gitu ya. Karena gue mempercayai bahwa setiap kita pasti punya jackpot di dalam hidup kita. Iya. Jadi yang gue lakukan adalah gue pasti beli rumah dengan cicilan 15 tahun tadi, cicil 2 tahun 3 tahun, ketika ada jackpot, lunasin. Ini flashback ke lo pada zaman muda ya? Iya, pada berarti zaman ya? muda Oke. gitu loh. Jadi kalau tanya boleh nggak kita sewa aja gitu ya? Boleh sih, tapi ingat sewa itu sampai ujung usia nanti lu nggak memiliki asetnya. Sementara kalau cicil itu ya lu akan agak bleeding sedikit, pusing sedikit, Oke. ada air mata dikit, tapi at the end lu memiliki aset tersebut. Jadi gua akan pilih beli dengan skema cicilan. Interesting. Kalau Om Lukman? Oke, gue ngelihat generasi sekarang mungkin sama generasi gue dulu beda. Gitu ya. Satu, generasi dulu mungkin satu ya tadi alternatif investasi juga terbatas, kemudian juga tidak bisa melihat dunia kayak sekarang gitu ya, sehingga akhirnya orang cenderung untuk riset di satu tempat atau menetap di satu tempat. Iya. Nah ketika orang di satu tempat, biasanya dia udah kita beli aja deh biar nggak repot dan juga jadi aset gitu kan. Tetapi dengan generasi sekarang di mana opportunity itu terbuka di seluruh wilayah, Oke. mau apa istilah kemarin tuh ada kabur aja dulu gitu dari Indonesia dan lain-lain. Menurut gue justru alternatif sewa itu jauh lebih significantly relevan dengan anak-anak saat Oke. ini gitu ya. Karena kenapa? Tahu nggak sekarang kalau lu misalkan tiba-tiba lu beli rumah gitu ya,
Lu udah beli nih rumah gitu kan, tiba-tiba tetangga lu nggak enak. Lu harus deal with it gitu loh. Ya, deal dengan orang-orang itu. Kemudian mungkin lo suatu saat lo nggak betah di Jakarta, udah crowded segala macam. Lah, aduh gimana nih ya, gue udah punya rumah di sini gitu kan, gue mau pindah juga susah gitu ya. Itu membuat orang jadi akhirnya bertahan karena terpaksa. Oke. Oke. Lalu yang ketiga menurut gue yang terjadi saat ini dulu ya, zaman dulu gitu ya. Duit 500 juta bisa beli rumah di Jakarta. Oke. Sekarang duit 500 juta mungkin lo dapatnya udah Maja, Tenjo dan sekitarnya gitu loh. Which is kalau buat ke Jakarta lo harus butuh Rangkas Bitung gitu loh. Kereta Rangkas gitu ya. Jadi dengan pola yang sekarang gitu ya. Menurut gue sewa relatively lebih cocok. Dan uang yang biasanya kan mungkin gini ya. Duit 3 juta lo kontrak di Jakarta. Sebenarnya lo bisa nyicil buat di Maja. Tapi mungkin ongkosnya di Maja ongkosnya 6 juta tuh men. Kenyamanan hidup lo mungkin lebih enak tinggal di kos di daerah Menteng bayar 3 juta ketimbang lo cicil 3 juta di Maja yang mungkin lo butuh keretanya juga udah empet-empetan gitu perjuangan gitu. Menurut gue sih itu salah satu perspektif yang mungkin anak-anak sekarang itu lebih ini. Belum lagi kalau nanti kayak model kayak Umar gini ya. Apa tuh? Rumah banyak. Di Condet ada, di Poltangan ada gitu ya. Gue ngelihat fenomena sekarang gitu di komplek deket rumah gue, rumah dijualin semua. Ketika orang makin tua, anak udah nggak mau tinggal di komplek yang sama dengan kita. Ya kan? Apalagi kalau dipecah waris segala macam. Mending kita kasih dalam bentuk tadi, lo investasiin di saham gitu ya. Ketika lo nggak ada, dicairin, bagi-bagi deh ke anak. Ketimbang proses buat jual rumah depan masjid rumah gue, itu 3 tahun mau jual rumah sampai sekarang nggak laku-laku. Lu kalau ngeliat dari perspektif investasi, sebenarnya itu nggak liquid juga gitu loh. Lu nggak ngasih tahu gue sih, tahu gitu kan gue yang beli ya nggak? Ada 5M tuh, tanah 540, bangunan 600, silakan. Oke, kalau misalnya gue tambahin pertanyaannya, misalnya gue pribadi pengen banget bisa punya rumah, either sekarang atau nanti beberapa tahun lagi gitu. Nah, menurut kalian resikonya apa kalau gue ambil pilihan gue nyicil deh dengan gaji gue sekarang, income gue segini, umur gue segini, dan gue pengen punya target rumah, tapi gue ngambil nyicil, itu resikonya apa menurut kalian yang akan terjadi? Kalau dari sisi gue tadi yang seperti gue bilang di awal, ketika lu tetap mau ngambil sekarang, lu juga harus lihat kan, oke lu dapetin lokasi di mana. Karena gini, ketika kita misalnya 15 tahun lagi nanti rumah itu akan jadi milik kita, tapi selama 15 tahun lu akan suffering gitu, lu dari sana ke kantor, lu benar-benar berjuang ya. Dan itu yang biasanya kadang-kadang akan demotivasi ketika lu kerja kan. Lu nyampe kantor tuh lu nggak fresh gitu loh akhirnya. Nah itu hal-hal sepele seperti itu yang harus diperhatikan benar-benar. Jadi nggak apa-apa, tapi balik lagi lu harus deal with lokasinya itu di mana. Kalau lu misalnya ada masalah ya. Nggak apa-apa, either ways hidup adalah perjuangan sih. Nah, siapa namanya nih? Bagus nih. Sarah. Nih kalau gue ya tadi mikir ya, sebenarnya itu kan balik lagi ke orangnya ya. Tapi yang Om Luka bilang hari gini nih, itu kita bisa bekerja work from home. Oke. Jadi kalau lo memiliki satu rumah idaman, kan kita semua mungkin beda-beda nih. Gue pengen yang semuanya kayu, adem, banyak pohon dan segala macam gitu ya. Terus udah kita punya. Itu bisa meningkatkan kinerja kita ketika kita dapat kerjaan yang work from home. Let's say you content creator, you designer atau financial advisory dan segala macam itu yang nggak perlu ke kantor. Tapi kalau lu ngomong tadi, gue mesti ke kantor, rumah lu di ujung dunia, still gue akan bilang itu adalah proses hidup. Jadi, kita semua tuh, dulu gue juga gitu kok. Bolak-balik kampus Depok apa naik angkot biasa aja gitu loh. In the end kan lu punya planning, ada variabel waktu, ada energi dan dana yang tapi selama tujuan ujung lu tercapai itu boleh. Kalau gue pribadi ya gue masih still vote buat itu. Yes. Nih gue ngelihat dari beberapa ini ya di sosial media fenomena saat ini ya. Mungkin saran gue gini buat yang anak-anak baru ya, anak-anak muda, Gen Z atau yang newlywed kayak gitu ya. Yang pertama mungkin ketika you dalam hidup ini fast living ya. You harus ngejar waktu, ngejar ini gitu ya. Better memang lu kontrak di dekat area di mana lu bekerja. Oke. Ya.
Tapi pada saat yang sama mungkin aset lu kembangin dalam bentuk investasi dan lain-lain seperti itu ya. Mulailah mencari tanah ya di luar Jakarta. Ya, misalnya lu cari di Sukabumi kayak di mana yang besar. Ketika lu udah mau pensiun, apakah udah mencapai usia pensiun atau misalkan pensiun dipercepat, lu bisa slow living. Nah, ketika lu udah mau deket-deket slow living, itu tanah lu bangun jadi rumah idaman lu. Menurut gue sekarang yang jadi inspirasi banyak orang itu seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika lu fast living gitu ya, lu harus ngebut kerjaan lu harus gercep macam lu ngontrak dulu aja sambil aset lu kembangin di instrumen-instrumen yang ada. Tapi ketika nanti lo slow living ya udah lo bertani, tanam sayur, bebek segala macam di kampung. Mau di Wonosobo, mau di Purwokerto, mau di Sukabumi, mau di Cilacap terserah. Udah mulai dari Jakarta karena hidup lo juga lo akhirnya ketika sampai usia udah kayak Umar gini mungkin gue pengen balik deh ke Yaman gitu kan atau ke Kain gitu kan seperti itu mungkin. Gue mau tambahin nih sebenarnya dari tadi ya yang gue pribadi kalau lu cicilan rumah maka at the end of the time lu memiliki aset tersebut gitu ya. Jangan sampai lu sewa kos gitu ya terus ujung udah umur 50 gue gak punya aset man ternyata gitu loh. Itu dihindari. Jadi sih menurut gue itu bisa. Tapi gue punya cara kedua nih Om. Misalkan gue beli rumah, gue nyicil. Saya cicilan, ingat ya cicilan gue panjang nih. Gue bikin 20 tahun gitu ya. Sehingga cicilan cuma 5 juta. Ketika gue beli rumah, maka rumah itu bukan gue yang bayar. Tapi rumah itu gue sewain. Sehingga yang bayar cicilannya adalah sang penyewa. Nyambung ya? Terus gue di mana? Ya gue tadi kalau misalnya gue harus di ibu kota, ya gue tetap ke kos di Kuningan misalnya gitu loh. Jadi aset yang gue beli itu cicilannya siapa yang bayar? Bukan gue yang bayar, tapi si penyewa nanti. Gitu. Kalau gue mikirnya gini, kalau gue pribadi ya. Kan jelas, itu bagus juga. Nih beli rumah di daerah tertentu, daerah A gitu. 15 tahun lagi itu jadi milik gue dan 15 tahun lagi mungkin harganya udah nggak seperti yang gue beli dulu. Itu benar banget. Itu satu keuntungan buat gue gitu. Terus jadi pada saat 15 tahun lagi gue punya duit yang cukup untuk beli rumah itu, gue masih sewa, mungkin harganya udah nggak sama tabungan gue. Kedua itu bisa menjadi warisan atau aset yang bisa untuk anak-anak nanti. Kalau gue perspektifnya gitu, jadi kayak ada double keuntungan kalau misalnya gue struggling di awal untuk nyicil dan akhirnya gue punya aset. Nah, what do you think? Din, itu absolutely correct, beneran. Itu happened to me ya. Jadi dulu misalnya gue beli 1 miliar gitu ya, satu rumah zaman dulu gitu ya. Terus dia bilang, tapi kan kita ada expense begini-gini. Bos, pada tahun ke-10 itu rumah harga udah luar biasa meningkat gitu loh. It's more than triple. Jadi kalau tanya secara lu liquidate tuh rumah itu, ya lu sudah punya aset dengan harga yang melonjak tajam jauh di atas inflasi. Itu it happened to me. Jadi gue pro loh. Oke, akhirnya kita pro kali ini video ini. Oke, what do you guys think? Kalau gua ngelihatnya ya benar harga rumah pasti naik. Tapi lu juga harus lihat bahwa rumah itu di daerah mana. Kedua, apakah ketika kenaikan harga rumah tersebut pembelinya ada atau enggak? Karena di beberapa daerah tertentu, let's say misalnya kita ngomong di daerah Jakarta gitu misalnya. Harga rumahnya sekarang udah let's say 5 miliar, 10 miliar. Ada yang beli enggak? Marketnya ada apa enggak? Apakah itu hanya paper aja atau tidak? Dari sisi value-nya gitu. Jadi tapi ketika lo ngomongnya tadi misalnya kayak di Wonosobo atau di mana, lo masih punya potensi growth-nya benar. Tapi ketika di daerah tertentu lo harus lihat, nih growth-nya masih sebesar itu atau enggak. Dan apakah tadi seperti yang kata Om Luko benar, itu kan kayak fenomena ya. Orang-orang, gue sekarang udah bisa kerja dari rumah loh, gue udah bisa dari ini loh. Gue gak usah beli properti juga gak apa-apa kali, yang penting gue bisa kerja di situ loh. Itu kan berarti kan akan menurunkan demand orang yang mau beli. Lo juga, jadi ketika lo ngomong masalah harga rumah pasti naik, satu lokasi di mana dan apakah kenaikan harganya itu nanti ada yang absorb atau juga. Kalau tadi benar. Ide dari lu tadi. Ya. Kalau sisi gue nih yang ngeliatnya gini. Kan semua kembali ke diri kita ya. Objektif kita tadi ya beli rumah dan lain-lain untuk apa? Kalau misalnya kita beli rumah atau bikin rumah itu adalah untuk long term, misalnya let's say, gue bikin rumah ini pada saat anak gue nanti udah bisa 3, bisa 2 dan lain-lain cucu gitu kan. Anak aja dulu deh, karena sampai di level anak aja juga kadang-kadang udah ketika nanti anak kita udah mau kuliah, terus kuliahnya udah mencar gitu ya,
itu rumah jadi empty nest lagi, jadi kosong lagi gitu loh. Oke. Nah pada saat itu kan mungkin sebagai orang yang udah tua, aduh kayaknya rumah ini nggak cocok buat gua gitu kan. Mendingan gua yang lebih kecil. Nah kadang-kadang emang rumah itu kebutuhannya macam-macam gitu ya. Pada saat kita masih single butuhnya sekamar. Iya. Kita punya anak butuhnya kamarnya 2. Anaknya udah pada kuliah butuhnya kamarnya cuma 1 lagi gitu loh. Makanya tadi itu daripada kita harus adjust pada saat kita masih umur sekian baru ya kita anggap baru newlywed ya. Kita mau cari rumah yang kamarnya 4. Itu cicilannya berat. Oke. Ya kan? Nggak sesuai sama income kita. Udahlah cocok nih. Atau kita ngambil rumah yang kamarnya 1. Kita ngambil affordable cicilannya. Cuman ketika kita punya anak, kita harus renov lagi. Jadi kalau menurut gue sih daripada kita hektik kayak gitu ya, mau beli yang gede duitnya nggak ada, mau beli yang kecil takut nanti udah punya anak harus direnovasi gitu. Lu kenapa nggak sewa aja sih gitu kan? Kalau kata gue tuh masalahnya itu ada di income, Bos. Nggak, lu harus sekarang Berantem. nggak ini loh, makanya gini loh, nggak semua orang punya income seperti kita gitu ya. Nggak semua orang blessed punya income besar. Yang kedua mungkin nggak semua orang blessed punya mertua yang juragan tanah gitu kan. Iya, betul. Gitu kan. Kalau kayak misalkan Dinda, misalkan mau nikah orang Solo. Oh Dinda tapi pindah ke Solo ya gitu ya. Kesebut ya. kan gitu, pindah ke Solo gitu kan. Nah mungkin Dinda nggak cocok gitu kan. Bisa nggak apa duitnya buat kontrakan di Jakarta aja. Oh mungkin boleh gitu kan. Kontraknya di mana? Di Manggarai. Nggak apa-apa gitu loh. Apa? Ini tau gak sih lu, kayak topik paling penting judul kita adalah gimana cara milih mertua yang kaya. Nah, benar. bukan gitu, Bisa diganti ya. bukan gitu. Surprise. Dalam arti kan kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi yang nggak semua orang punya privilege gitu loh. Iya. Ya, nggak punya privilege income besar. Tapi kalau gue pribadi ya, sekarang nih anak gue 1 udah mau kuliah. Iya. Mungkin nggak kuliah di Jakarta. Itu rumah kosong pasti kan, dia mungkin datang 1 semester sekali gitu kan. Iya. Nah hal seperti itu yang menurut gue sih wajib di take into consideration ketika kita memilih apakah beli atau sewa sih. Gitu. Kalau kata gue rumah lu kosong lu bikin lapangan futsal, terus sewain, lu dapat income. Udah deh. Yang bisa gue simpulin berarti nggak ada salah dan benar dari pertanyaan ini gitu. Either way kalian mau beli rumah dengan nyicil atau mau sewa dulu sampai dapat tabungan yang besar untuk beli rumah, itu nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi semua tergantung kondisi masing-masing, kebutuhan masing-masing. Gitu ya guys. Jadi jangan FOMO beli rumah, jangan FOMO sewa doang. Semua itu tergantung balik lagi ke kalian butuhnya gimana. Cakep. Thank you so much guys Thank you. for watching.